wabarakatuh. Pemirsa, kita jumpa lagi di Jalan Buku Channel dalam acara bincang-bincang ringan. Di samping saya ada sahabat saya, Pak Tarmiji. Seperti biasa, kita akan bincang-bincang terkait dengan bagaimana gerakan literasi ke depan. Buku itu pada dasarnya sebetulnya ada semangat untuk menyempurnakan, semangat untuk memperbaiki, semangat untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Jadi pada buku itu umumnya buku atau bahkan barangkali juga kitab suci ya, itu kitab suci yang lebih akhir gitu, sifatnya kan menyempurnakan gitu ya. Nah, jadi buku juga punya karakter itu tuh, bahwa buku yang diterbitkan selalu saja yang edisinya belakangan atau judul-judulnya diterbitkan tahun belakangan itu selalu menyempurnakan yang lama. Jadi ini uniknya di buku nih. Ya, buku-buku itu di ilmu apa saja gitu, selalu yang hadir kemudian itu adalah menyempurnakan yang lama. Kalau di kitab dulu di pesantren ada sarah gitu Pak Tar. Jadi ada nas yang utamanya, tapi nanti ada berapa periode ke belakangnya itu menulis sarah ini, sarah dari buku yang itu terus tuh. Artinya mengembangkan, melakukan perbaikan, menyempurnakan atau memperkaya. Nah, itu uniknya di buku itu Pak Tar. Nah, kaitannya dengan kita gerakan, kenapa kita mendorong literasi ini, kan itu antara lain. Jadi bagaimana kita ikuti terus perkembangan itu sampai ini, sampai sampai benar-benar ilmu pengetahuan itu betul Pak Sam. Jadi kalau kita bicara tentang buku yang sekarang di hadapan kita lebih baik dari buku yang kemarin, katakanlah gitu. Pertama, kalau saya bisa melihat dari penulisnya Pak Sam. Jadi orang menulis buku itu kan ada tujuannya. Betul. Gitu. Ya, kalau zaman sekarang memang ada yang orang menulis buku karena mau mencari penghasilan. Kita dulu waktu mahasiswa kira-kira bisa juga begitu. Tetapi orang yang menulis buku ketika dia menentukan judulnya apa, berkaitan dengan apa, dia pasti melihat buku yang lain, referensi yang lain. Betul. Pasti dia tidak mau lebih jelek dari yang sudah ada. Dan tidak satu buku. Tidak satu buku yang dia lihat. Sehingga dia meramu paling tidak. Meramu dari berbagai sumber itu, dia ingin menampilkan yang terbaik. Gitu kan. Setidak-tidaknya dia sendiri sudah menilai buku saya ini lebih baik dari yang lain. Atau minimal buku yang saya tulis ini ada sisi yang lebih baik jika dibandingkan buku orang terdahulu. Kurang lebih begitu Pak Sam. Sehingga benar Pak Sam, sesungguhnya kita sangat perlu mengikuti perkembangan buku. Tulisan yang sekarang diterbitkan dengan tulisan yang katakanlah zaman 10 tahun yang lalu itu pasti berbeda. Nah, saya merasakan begitu Pak Sam. Kita ambil banding dengan teknologi. Kalau kita tidak ikuti perkembangan teknologi itu, maka kita ketinggalan. Tidak bisa mengoperasikan alat-alat yang diproduksi terakhir. Katakanlah seperti HP, Pak HP. Kalau seperti ada orang yang masih ingin bertahan dengan HP Nokia. Yang zaman dulu itu. Zaman kemarin itu. Sementara zaman sekarang ini kan sudah zaman Android. Gitu. Kalau kita mau bertahan dengan yang Nokia dulu saja, susah. Ya kita nggak bisa apa-apa, nggak bisa hidup di zaman ini. Nah, begitu juga di buku. Jadi betul yang kata Anda itu. Jadi sebaiknya kita ikuti. Nah, dampak dari kita mengikuti perkembangan buku itu dari periode satu ke periode berikutnya, itu kan tetap dia menggalakkan membaca. Jadi dampaknya ke membaca yang luar biasa. Sama kan dengan penulisnya. Ketika penulisnya menulis buku, pemirsa, itu nggak mungkin dia merujuk kepada salah satu buku saja. Kalau itu namanya sarah.
penjelasan dari buku ini yaitu satu. Iya. Tapi kalau dia menulis buku baru, iya. Dan mohon maaf saya akan batasi tadi. Umumnya kita menulis tidak cari uang. Umumnya penulis itu ya mengeluarkan pikirannya dan menulis itu suatu kebanggaan. Iya. Apa ya, profesi yang memang sangat mulia. Dia bangga karena bisa menulis gitu ya, bisa mengungkapkan pokok-pokok pikirannya ke dalam sebuah buku, itu sudah satu kebanggaan. Persoalan nanti dampaknya ada persoalan finansial ya. Nah itu lain soal. Gitu. Kalau begitu Pak Sam, analogi dengan tadi permisalan kita dengan gadget HP ya. Ya. Seseorang itu harus mengikuti perkembangan teknologi HP. Betul. Jadi HP apa yang saya pegang hari ini, sesungguhnya itu mencerminkan bagaimana saya sesungguhnya saat ini. Ya. Gitu kan ya? Betul. Kalau saya masih menggunakan HP yang zaman dulu, nah, istilahnya itu kolonial. Masih zaman kolonial gitu kan HP-nya. OS-nya masih Symbian. Ya. Sementara sekarang sudah zaman Android. Ya. Berarti saya satu tidak lincah. Saya tidak menyesuaikan diri dengan perkembangan. Ya. Ketiga, dan bisa disimpulkan kemampuannya juga masih kolonial. Kemampuan pemikirannya, mentalnya, maupun adaptasinya dengan lingkungan. Nanti bahasa. Kalau dengan gadget begitu, berarti dengan buku juga begitu kan? Sama. Kalau hari ini Anda sebagai mahasiswa katakan gitu kan, tapi buku yang Anda baca atau referensi yang Anda gunakan adalah buku-buku yang lama, terus hanya itu saja yang Anda pakai, berarti Anda ketinggalan zaman. Betul. Gitu. Ilmu pengetahuan yang Anda kutip pun berarti sudah ketinggalan. Bagaimana dengan buku-buku yang besar Pak Sam, buku-buku klasik? Iya, jadi itu fungsinya ada masing-masing. Jadi pada buku klasik misalnya dia memberikan dasar-dasar, ya kan, yang harus kita kuasai. Nah, yang dimaksud Anda tadi buku-buku terakhir ini adalah buku-buku yang merupakan pengembangan. Kan tadi tidak bisa lepas buku yang baru ini dari buku yang lama. Kan pasti itu saling mengembangkan untuk menyempurnakan itu. Nah, jadi hubungannya tidak ada misalnya kalau yang lama saja itu tidak baik kalau dia tidak disertai dengan yang baru. Tapi kalau disertai dengan yang baru itulah yang sempurna. Gitu loh. Jadi waktu HP yang nggak bisa pakai, nggak ada kamera, nggak ada rekaman, nggak ada segala macam, terus dipakai sekarang, kan susah. Kalau dipakainya dulu nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Cukup untuk zamannya gitu loh. Tapi yang repot itu yang bermasalah kalau dipakai sekarang. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi dengan peralatan, dengan instrumen yang tidak sesuai dengan zaman ini. Betul. Jadi buku klasik juga seperti itu. Posisinya. Kalau dia digunakan hanya dengan buku klasik saja, tidak menggunakan buku-buku yang modern yang sekarang yang sebetulnya mengembangkan dari buku-buku klasik itu, maka dia tidak ada membaca konteks yang di zaman sekarang ini. Pak Sam, dalam contoh kitab-kitab fikih. Betul. Pak Sam gitu kan. Jadi kalau kita hanya menggunakan fikih zaman klasik, maka problem-problem kemasyarakatan yang dipecahkan oleh para ulama pada waktu itu adalah problem yang dihadapi oleh masyarakat pada zamannya. Ketika zaman sekarang sudah sangat berubah, kita tidak bisa semata-mata hanya menggunakan referensi kitab klasik itu. Karena Anda nyebut fikih, kita punya itu sudah sangat populer. Imam Syafi'i itu ketika di Kufa, itu kan kaulnya kaul qadim. Tapi ketika di Mesir itu udah kaul jadid. Padahal cuma beda berapa tahun itu kan ya, nggak lama kan? Oleh orang yang sama. Oleh ahli yang sama. Tapi masa dan lingkungan yang dihadapi berbeda, maka pendapatnya juga berbeda. Gitu loh. Nah, sebaiknya adalah dia ikut kaul qadim kalau itu, dan juga ikut kaul jadi. Tergantung nanti di mana dia berada. Jadi dua-duanya bisa dipakai.
Gitu. Terlebih lagi sekarang Pak Sam ya, berarti ya, ketika Anda hidup di zaman sekarang, di lokal ini, katakanlah kita di Jakarta ya, ketika kita di Jakarta, kalau kita menggunakan referensi-referensi yang itu sesungguhnya digali berdasarkan kehidupan di Jakarta, maka tidak bisa kita terapkan di Makassar. Betul. Gitu kan ya? Betul. Pastilah ada buku yang lebih tepat lagi untuk kawan-kawan di Makassar. Betul. Gitu kan ya? Begitu juga kalau di luar Indonesia kan, di luar negeri. Jangan jauh-jauh, baru sampai Malaysia saja. Kita kan sudah harus ganti buku kira-kira gitu kan ya? Ganti buku. Nah, jadi berarti buku itu luar biasa Pak Tar untuk membimbing kita gitu ya. Bagaimana kita diberi pedoman untuk hidup sesuai dengan zaman dan tempatnya. Jadi zamannya juga itu, tempatnya juga di situ. Nah, beda tempat lagi, beda zaman lagi, ya kita berbeda. Iya. Belum lagi meskipun zamannya sama, tempatnya sama, dengan perspektif atau analisa oleh penulis yang berbeda, bisa jadi akan berbeda lagi. Semakin banyak kita membaca dari penulis yang berbeda-beda, maka kita akan semakin diperkaya. Akan begitu Pak Sam. Jadi orang yang banyak membaca itu, dia akan punya semangat toleransi, menghargai pendapat, menghormati pendapat orang dan lain sebagainya. Dia tidak akan menjatuhkan orang lain, dia tidak akan mendiskreditkan yang lain, tapi dia akan menghargai. Karena apa? Perbedaan pendapat di dalam ilmu pengetahuan, dalam bagaimana beragama itu adalah hal yang wajar, hal-hal yang normal, gitu loh. Tidak perlu dijadikan penyebab perpecahan, gitu ya. Nah, makanya sekarang kan ini Pak, di Pilpres ini kaitannya gitu loh. Silakan beda pilihan, nggak ada masalah, gitu loh. Tapi jangan saling menjatuhkan. Ya kan? Mari kita saling menghormati. Apalagi dengan kata-kata kasar, udah tidak lagi. Tidak menunjukkan bahwa bagaimana keberadaban kita, gitu ya. Nah, tadi kembali lagi ke buku. Kalau kita semakin banyak daya baca bukunya tinggi, semakin banyak buku yang dibaca, mestinya keberadaban kita, kemajuan kita lebih bagus lagi kan? Sebagai bangsa yang lebih maju. Terlebih lagi Pak Samya kepada generasi sekarang, generasi Z, Gen Z istilahnya tuh. Anak-anak yang muda Gen Z sekarang ini kan sudah tidak persoalan lagi kepada sumber, sumber informasi. Kalau ke zaman kita dulu tuh mau mencari buku masih susah. Susah sekali. Di perpustakaan bukunya cuma ada 2, gitu kan ya. Tapi kalau sudah ada yang pinjam, kita udah nggak bisa lagi. Zaman sekarang sumber informasi itu tersedia banyak sekali di sekitar kita. Sehingga itu nggak problem bagi dia. Menjadi masalah bagi anak-anak sekarang nih, informasi yang begitu banyak berseliweran itu harus bisa dia seleksi. Betul. Mana informasi yang cocok, yang tepat untuk kebutuhan penyelesaian masalah yang dia hadapi. Lagi-lagi kuncinya adalah banyak-banyak baca buku. Kembali seperti pembicaraan yang lalu Pak Sam. Daya baca harus kita tingkatkan. Betul. Selain kita memperbanyak jumlahnya, frekuensinya, tapi kualitas membacanya harus ditingkatkan. Agar bisa kita hidup sesuai dengan tuntutan zamannya, kalau kembali ke pemilu dan pilpres sekarang ini Pak Sam, berarti sebelum kita menentukan pilihan calon anggota DPR mana yang perlu kita coblos, umpamanya, atau calon presiden mana yang kita setujui untuk kita pilih, berarti kita harus punya kemampuan, satu, mendatangkan referensi, sumber-sumber datanya, dan kemampuan untuk keselamatan bangsa ke depan. Jadi semakin dia itu, kalau kata orang kerennya, semakin ilmiah memilih, semakin terjamin keselamatan masa depan bangsa. Iya. Gitu loh.
Tapi semakin ceroboh memilih, Iya. mohon maaf sekali, dengan bujukan-bujukan, Iya. money politik. Hanya karena ada uang 100.000. Money politik dengan makanan, dengan segala macam, saya kira itu harus sudah ditinggalkan. Iya. Karena itu sama sekali tidak mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Iya. Gitu loh. Hanya dengan bagaimana meningkatkan daya baca, ya kan? Daya baca baik secara tekstual maupun kontekstual, meningkatkan etika, ya, meningkatkan moral, ya, meningkatkan pedoman-pedoman hidup yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita sejak dulu, nilai-nilai luhur bangsa kita, ya, untuk selalu bagaimana gotong royong, bagaimana bertenggang rasa, tepuk seliro, segala macam, sehingga tidak ada perpecahan. Yang ada adalah semangat bagaimana mewujudkan persatuan dan kesatuan untuk keselamatan bangsa ke depan. Ya, betul, Pak. Ya. Saya kira gitu ya, Pak Tar, ya. Pemirsa, bahwa bincang-bincang ringan kita hari ini semoga ada manfaatnya, dan jangan lupa kita akan jumpa lagi pada bincang-bincang ringan pada kesempatan mendatang. Kurang lebihnya mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.